Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sambil menunggu rekan-rekannya join, kita mulai dulu ya. Marilah perkuliahan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 12 ya. Kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dengan membaca basmalah, semoga kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, bagi teman-teman yang sudah join, Ibu ingatkan kembali untuk presensi di V-Class. Tadi saya cek, sepertinya teman-teman belum ya, belum presensi di V-Class. Silakan sambil kita menunggu rekan-rekannya join. Silakan untuk presensi di V-Class. Ini sudah pertemuan ke-11 ya. Sudah pertemuan ke-11 berarti ada berapa kali lagi ya? Sekitar 4 ya, 4 kali pertemuan tambah 1 itu UAS ya. Jadi tidak terasa ya, 1 semester telah kita lewati ya. Kalau kita enjoy, kita menikmati, ternyata waktu itu berjalan dengan cepatnya ya. Tak terasa sudah semester ini, kalian semester 5, eh, tahun depan sudah semester 6 ya. Nanti sudah semester 7, tahu-tahu udah mau lulus saja. Kayak yang penting nikmati segala proses yang kalian jalani, insya Allah hasil tidak akan membohongi suatu proses ya. Nah, hari ini nanti perkuliahan kita tidak lama ya, tidak memakan waktu yang lama karena hari ini saya akan menjelaskan teknis ya. Teknis terkait dengan tugas yang telah saya share di V-Class. Saya tuh kemarin kaget kok ya. Saya kira tuh yang ini kan kelas kelas apa ini? A ya? Bener A? Kelas Bu. C ya? Ibu. Iya, maaf ya, kelas C ya. Saya tuh kemarin memberikan informasi itu di kelas B ya. Nah, di kelas B, lah tiba-tiba kelas C itu mengirimkan kalian ya, mengirimkan daftar nama kelompoknya. Saya kira itu kelas B ya. Tapi ketika saya cek lagi loh, ini kan kelas C, belum saya beritahu, tapi ternyata ada yang sudah inisiatif buka di V-Class langsung gercep. Nah, saya suka ya dengan apa ya istilahnya gercepe kalian ya, gerak cepat kalian saya suka, responnya langsung cepet ya. Jadi terima kasih berarti kelas ini ada perhatian untuk mata pelajaran ini ya, mata kuliah ini. Jadi itu saya kaget loh, belum saya suruh secara lisan ya, hanya melalui V-Class ternyata koordinatornya dan juga komitinya dan teman-teman semua ini langsung gerak cepat bentuk kelompok ya, sehingga akan memperlancar proses selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih ya atas respon cepat kalian. Nah, itu dipertahankan terus ya sampai nanti kalian lulus. Usahakan ya nanti ketika daftar sidang ya, kalau di istilah saya kan sidang ya, sidang skripsi, kalau teman-teman kan istilahnya ada munakosa, semoga ya dari 40 mahasiswa ini paling tidak ya separuh lebih lah ya, separuh lebih itu nanti bisa daftar bareng-bareng, jadi bisa lulusnya itu bareng-bareng gitu ya, Amin. amin. Kayak masih panjang sih, memang masih panjang, tapi tidak ada salahnya dari awal kita sudah mempersiapkan ya. Kalau di awal sudah ada angen-angen, ya kan, misalnya saya pokoknya nanti setelah selesai PPL, selesai KKN ya, semester 7 ya kalau tidak salah ya, semester 7 itu saya langsung gercep bimbingan proposal ya, menemui dosen pembimbingnya. Dan harapan kami di semester 7 itu nanti teman-teman tuh sudah lolos proposalnya. Jadi bab 1, 2, 3 sudah lolos. Nanti ketika masuk semester 8 kalian tuh tinggal fokus menyelesaikan pembimbingan mulai dari bab 1 sampai bab 5. Jadi pembimbingan skripsi secara keseluruhan. Maka dari itu dari awal saya selalu mengingatkan untuk semuanya ya, eh, perbanyak referensi, cari-cari buku, maaf bukan buku ya, artikel, artikel jurnal, atau mungkin lihat skripsi, semacam itu baca-baca, jadikan referensi, kira-kira nanti itu topik ya, topik
skripsi saya itu tentang apa? Apakah kuanti ataukah kuali, atau kalau yang mau bereksperimen ya R&D misalnya. Wah, R&D itu butuh kerja ekstra ya kalau R&D, ya kan. Ya, saya cocoknya yang mana ya? Kalau cocoknya yang kuali ya kita kuali. Kalau cocoknya yang kuanti ya kuanti. Ada plus minusnya untuk masing-masing penelitian ya. Jadi kalian bisa nanti memilih salah satu yang cocok dengan kalian itu apa. Silakan nanti kalian tentukan topik dari skripsi dari teman-teman. Oke, sebentar ya. Mohon maaf untuk absensinya memang dimulai pukul 8.30, Bu. Oke ya, saya lanjutkan kembali. Jadi masing-masing penelitian itu ada plus minusnya ya. Nikmati sajalah ya. Kalau untuk butuh data yang akurat itu condongnya ke kuanti. Kalau kuali itu kan hanya pendeskripsian ya. Jadi untuk data tidak terlalu kuat ya. Tapi kalau kuanti kan ada bukti berupa angkanya itu jelas ya. Jadi semangat saja nanti ketika mau mencari atau menemukan topik-topik yang sesuai dengan penelitian yang akan kalian laksanakan. Itu ya, intermezzo saya di pagi hari ini, di hari Jumat ya. Biasanya Jumat dengan identik dengan Jumat berkah ya. Semoga berkah untuk kita semua. Amin ya. Oke, saya akan menjelaskan untuk tugasnya ya, tugas kelompok ya. Kalian sudah membentuk kelompok, ada 3 kelompok beranggotakan 6, ada 3 kelompok lagi beranggotakan 7, kalau saya tidak salah mengingat semacam itu. Oke ya. Nah, masing-masing kelompoknya sesuai dengan urutannya. Urutannya itu nanti jatah di kelasnya. Saya tak cek dulu ya, saya ambil contoh. Oh, bentar ya, apakah saya salah ngeklik absen ya? Oke, sebentar ya. Ini teman ada yang japri ya, kayaknya saya salah membuat jam ya. Tak ganti dulu ya. Pantesan biasanya kalian tuh rajin absen, ini kok tumben. Oh iya, saya salah ngeklik ya. Oke, saya ganti dulu untuk absennya. Mohon maaf ya, untung ini ada yang japri. Bukan japri ya, lewat grup. Oke. Ya, sudah saya ganti ya. Mohon maaf. Oke ya, sudah saya ganti. Teman-teman nanti bisa absen di V-Class. Oke. Saya cek dulu untuk kelompoknya. Oke. Jadi sebagai contoh, misalnya kelompok 1 itu kan Ahmad Usman, ada Lia, ada Rifan, Novi, Imro'atul, Septi, dan Maratus ya. Jadi sesuai dengan kelompoknya itu ya jatah kelasnya. Oke ya. Jadi kelompok 1 jatahnya adalah kelas 1. Kelompok 2 kelas 2 dan yang terakhir kelompok 6 itu adalah kelas 6. Nah, nanti masing-masing kelompok silakan menentukan mau membuat RPP di semester berapa. Saya berikan kebebasan. Boleh di semester genap, boleh di semester ganjil. Ya, jika memilih semester genap berarti nanti untuk kelas dan semesternya ditulis misalnya kelas 6 semester 2 atau semester genap gitu aja nulisnya ya, semester genap. Nah, di semester genap itu kan ada beberapa tema ya di kelas 6. Kalian pilih salah satu temanya. Misalnya ada 4 tema, kalian pilih satu, misalnya tema ke-7 karena itu karena semester genap itu kan berarti temanya 7 ya misalnya. Tema 7, kemudian dari tema 7 itu akan ada beberapa subtema. Nah, kalian pilih salah satu subtema. Ya. Jadi dari kelas 6 semester 2 tema 7 subtema misalnya 1 misalnya. Nah, itu nanti yang akan kalian susun menjadi RPP tematik terintegratif. Oke ya. Nah, sebagai contohnya saya sudah share bentar. Saya sudah
share di kelas kalian. Ini enggak sih? Bentar. Oh, maaf. Belum saya buka ya. Saya sudah share di kelas kalian. Ya, sebentar. Ini. Oke. Sudah terlihat? Bentar. Sudah terlihat? Ya, belum? Dereng. Belum. Ya, saya stop dulu, tak ulang lagi. Ini. Oke. Miring ya saya lihat ya. Dia terlihat? Sudah, tapi miring. Iya, tapi memang miring, bener. Ya. Itu miring memang ya. Oke. Ini nanti kalau kalian melihat alangkah baiknya untuk contoh RPP-nya kalian print ya. Jadi melihatnya itu tidak miring seperti ini ya. Ini mau nggak mau kalian harus miring ya. Bisa di ini enggak ya? Nah, oke, udah saya putar. Nah, ini tidak miring. Sebentar ya, ada di halaman berapakah RPP-nya? Sudah dibuka di rumah kemarin? Udah belum? Wah, miring lagi. Terus putar. Nah, oke. Ini contohnya ya. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran tematik ya, harian ya. Di sini nanti untuk identitasnya paling tidak semacam ini ya. Identitasnya. Ada satuan pendidikan. Kalian tulis SD apa atau MI apa. Ya, boleh langsung merujuk ke salah satu nama sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, tidak apa-apa. Kemudian kalian tulis kelas dan semesternya. Ini misalnya kelas 4 ambil semester 1 ya, temanya itu apa? Diambil tema 3 yakni peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema yang diambil dia yang pertama, yakni hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ini pembelajarannya yang keberapa? Ini misalnya keempat. Alokasi waktunya untuk sekolah dasar atau MI itu alokasi waktunya kan 35 menit ya. 35 menit karena ini adalah RPP harian, maka satu hari itu kan ada 6 kali pertemuan, maka dikalikan 6 kali 35 menit. Ya. Biasanya untuk tema atau subtema itu biasanya memang dihabiskan dalam satu hari itu. Ya, jadi nanti dikalikan saja 6 kali pertemuan. Nah, untuk sistematikanya, komponen-komponen yang harus muncul, Pak, ini bisa dijadikan acuan teman-teman nanti ketika menyusun RPP. Ini tidak D ya, ini harusnya A ya. Ini harusnya angka 1. Ini kayaknya kebablasan ngurut ke yang di awal. Ya. Jadi ini A, kompetensi inti atau KI. Ada 4 ya, ada KI 1, KI 2, 3, dan 4, ada spiritual, untuk yang KI 1 ya, kalau saya tidak salah mengingat, kemudian ada sikap, ada keterampilan, dan yang terakhir itu ada pengetahuan, itu kalian cantumkan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Bu, untuk KI, kemudian KD, indikator, dan lain-lain, kita acuannya kemana? Kita acuannya adalah ke silabusnya. Ya, di internet banyak kok ya, nanti kalian silahkan browsing-browsing, boleh browsing ke perangkat pembelajarannya, nanti di dalamnya tuh ada silabus, ada RPP juga, ada buku tema, nanti bisa dijadikan salah satu acuan dari teman-teman, sumber belajarnya bisa ke buku tema itu, jadi nanti silakan kalian download. Meskipun di internet itu ada contoh RPP, saya minta teman-teman tetap konsisten belajar untuk menyusunnya sendiri. Karena kalau di internet itu kadang formatnya atau komponennya itu tidak lengkap. Jadi setelah identitas itu langsung ke tujuan. Ya. Jadi KI dan KD-nya itu tidak dijabarkan, indikatornya tidak dijabarkan. Nah, kita nanti berusaha untuk membuat RPP sesuai dengan sistematikanya. Ya, jadi nanti ada KI dulu. Nah, setelah KI kita lanjut ke KD-nya. Nah, ini versi dijadikan satu ya. Ada versi itu dipisah-pisah ya. Oke ya. Jadi setelah A tadi KI, B KD.
Nanti C bisa kalian tulis indikator, kemudian D bisa kalian tulis tujuan pembelajarannya. Jadi untuk format pembuatannya tidak harus mencontoh ini. Ya, jadi nanti bisa dipisah-pisah. Itu membacanya jauh lebih mudah daripada dibuat tabel semacam ini. Ya, jadi nanti bisa dipisah-pisah. Nah, karena di sini adalah tematik terintegratif, maka ada beberapa mata pelajaran yang terintegrasi di dalamnya. Nah, untuk tema 4, subtema 1, ternyata ada beberapa mata pelajaran yang terkait. Yang pertama ada IPA, kemudian ada PPKN, selanjutnya IPS, dan yang terakhir adalah matematika. Berarti ada 4 mata pelajaran yang terintegrasi di subtema 1. Nah, ini semua nanti kalian jabarkan. Nah, selanjutnya untuk yang E itu nanti adalah materi pembelajaran. Untuk materinya kalian tidak usah menjabarkan secara rinci. Cukup pokok bahasanya saja. Misalnya tadi IPA ya. Ada IPA, pokok bahasanya apa? Mengenai ini bagian morfologi tumbuhan. Kemudian matematika tentang apa? PKN tentang apa? IPS tentang apa? Ya, jadi menyebutkan ke pokoknya saja. Selanjutnya ada pendekatan, model, dan metode. Kalau pendekatan untuk tematik terintegratif itu menggunakan pendekatannya saintifik ya, yang ada 6 itu loh. Yang ada menemukan, kemudian menganalisis, mensintesis semacam itu ya. Itu nanti kalian pelajari lagi pendekatan saintifik itu seperti apa. Kemudian untuk model pembelajarannya dia menggunakan pembelajaran berbasis masalah, berarti nanti ada masalah kemudian diuraikan, dijabarkan langkah-langkah pembelajarannya itu bagaimana, metodenya di sini menggunakan diskusi, ada tanya jawab, ada pengamatan dan penugasan. Ya. Sedangkan untuk medianya alat dan sumber pembelajaran di sini dia menggunakan media gambar dan lingkungan sekitar, ada komputer dan LCD proyektor. Jadi meskipun kalian di sini belum praktik langsung, tetapi kalian itu seolah-olah besok mau digunakan untuk mengajar. Jadi ketika membuat RPP-nya itu serius ya, dalam artian langsung kayak ini aku harap ngajar iki saya butuh media apa, saya butuh sumber belajar apa. Itu kalian direncanakan sebaik mungkin supaya pembelajarannya itu dapat berjalan lancar. Untuk media, media itu kan luas sekali ya. Nah, di sini bisa menggunakan media lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu apa? Berarti ya objeknya secara langsung memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Kemudian ada alatnya. Alatnya karena tadi membahas tentang IPA, berarti mungkin siswanya diminta untuk membawa jenis-jenis bunga, nah ya kan. Kemudian ada media pecahan dari kertas, kalau ini berfungsi untuk matematikanya nanti ya. Di ini beberapa medianya. Dan sumber belajarnya tentu saja menggunakan buku tema 3, buku temanya ya, buku temanya. Kemudian di sini dia menggunakan sumber belajar lainnya. Oke ya, ini ada sumber belajar lainnya. Kalau Kemendikbud ini kan berarti buku paket ya. Tapi kalau yang Aprilia dan Mulyati ini dia mengambil buku yang lainnya atau referensi yang lain. Nah, sekarang masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Oke ya. Kita analisis dulu. Di sini ada penggalan satu atau mungkin ya istilahnya ya kayak semacam pertemuan ya, penggalan ya, karena itu satu hari kan butuh ada 6 pembelajaran, 6 JP, maka dibagi menjadi 2. Di sini ada yang pertama, berarti nanti setelah yang pertama pasti ada yang kedua. Ini, kemudian, oh ternyata dipenggal menjadi 3, ya 3 kali penggalan. Oke. Nah, kita lihat yang pertama. Untuk kegiatan pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Ada pendahuluan, ada inti, dan yang terakhir itu adalah penutupnya. Untuk pendahuluan dan penutup, durasi waktunya atau alokasi waktu tidak usah terlalu banyak-banyak. Cukup 10 menitan. Ya maksimal 15 lah. Tapi kalau
1 jam pelajaran itu hanya 35, nek dibuat 15 menit kayaknya pembelajaran hanya 20 kan kurang ya. Jadi cukup 10 menit aja nanti. Ya, kalau untuk persepsi sih atau pendahuluan biasanya ya semacam ini. Palingan guru menyapa siswa, tanya kabar, kemudian absen ya, presensi biasanya semacam itu, kemudian berdoa ya kan. Nah, ini biar eh, mereka itu siap mengikuti pembelajaran, guru meminta atau mengajak seluruh siswa untuk menyanyi ini. Nah, untuk pemilihan lagunya disesuaikan dengan tema, subtemanya. Kalau subtemanya tadi tentang tumbuhan dan lingkungan sekitar, nyanyi Kebunku cocok ya. Tapi kalau temanya tentang lingkungan sekitar, kalian ngajak nyanyinya itu adalah misalnya apa ya? Lagu anak-anak itu apa ya biasanya? Naik kereta api ya kurang cocok, ya kan? Jadi untuk pemilihan lagunya itu disesuaikan juga dengan temanya. Kalau ini kan pasti nyanyi Lihat Kebunku penuh dengan bunga karena memang pembelajaran kita pada hari ini itu nanti berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, salah satunya adalah bunga. Nah, semacam itu. Jadi mengkaitkan lagu dengan tema atau subtema yang akan kita pelajari itu harus saling terkait ya. Kemudian diingat-ingat kembali ketika mau mengajar itu sampaikanlah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Itu pada bagian awal. Ya, sampaikanlah, jangan sampai lupa. Jadi setelah kalian absen, berdoa, tadi ya ada intermezzonya menyanyi, selanjutnya kalian kaitkan juga, ya kan? Kaitkan juga dengan lagu yang kalian nyanyikan tadi dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu dan tujuan pembelajarannya. Tujuannya nggak usah disampaikan terlalu bertele-tele, cukup misalnya ya. Jadi kenapa tadi kita nyanyi Kebunku? Karena pada hari ini kita akan belajar mengenai jenis tumbuh-tumbuhan misalnya itu. Jadi anak-anak kan langsung tahu, oh berarti hari ini belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Nah ini pada bagian pendahuluan. Oke ya, ini nanti bisa apa namanya dikreasikan oleh teman-teman ya. Kemudian baru ke kegiatan inti ya, kegiatan inti. Nah, di sini karena model pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis masalah, maka dalam langkah-langkah pembelajaran khususnya di kegiatan inti berarti menggunakan sintak atau langkah-langkah pada model pembelajaran berbasis masalah. Di atas materi ini itu ada beberapa contoh model pembelajaran, nanti bisa kalian baca ya. Jadi jangan malas membaca. Itu ada kaitannya ya. Jadi sangat berguna untuk teman-teman untuk membuat langkah-langkah pembelajarannya. Nah, di sini kan karena tadi modelnya adalah berbasis masalah, maka di sini ya ada kayak menemukan dulu. Nah, jadi kalian tidak langsung menjelaskan tumbuh-tumbuhan itu kalau berdasarkan bijinya misalnya ada apa saja tidak, tapi dia berusaha untuk siswanya mencari sendiri, ya itu yang namanya menemukan. Nah, contohnya di sini memperlihatkan gambar atau slide berbagai jenis bunga, ya kan. Kemudian mengajukan pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Jadi apa yang akan kalian ajarkan itu semuanya ditulis secara urut di kegiatan inti. Oke, paham? Paham ya? Jadi apa saja yang akan kalian lakukan, entah itu membentuk kelompok, entah itu mempersiapkan tadi, misalnya gambar dan sebagainya, itu semuanya dijabarkan secara jelas di kegiatan inti. Nah, setelah itu kan nanti setelah guru memulai memutar gambar, pasti kan selanjutnya apa? Siswa diminta untuk mengamati, ya kan? Setelah itu ini, ya. Jadi ini contoh kegiatan inti yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Oke ya. Jadi kalau kita amati di sini ternyata siswanya yang aktif ya. Guru di sini hanya sebagai fasilitator. Tadi misalnya tanya. Kemudian mereka menjawab, ya kan? Kemudian siswa diberi permasalahan berkaitan dengan bagian-bagian bunga dan fungsinya melalui diskusi kelompok. Membuat rumusan masalah. Nanti juga dibantu oleh gurunya. Misalnya
Ini tentang apa ya Bu ya? Kita cari apa misalnya tentang bagian-bagian bunga. Nanti kan dia akan menganalisis bunga yang mereka pegang atau bunga yang mereka telah persiapkan di rumah. Misalnya ada bunga sepatu atau bunga mawar, mereka akan melihat bagian-bagian bunga itu apa saja sih? Oh, ada ini kok Bu, ada kelopaknya, di sini ada tangkainya, kemudian ada mahkotanya. Nah, secara tidak langsung mereka kan sudah bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, khususnya adalah bunga. Baru nanti yang terakhir itu adalah guru memberikan penguatan, ya, memberikan penguatannya. Jadi di sini siswa dan guru itu sama-sama menyimpulkan hasil dari mengamati tadi, kemudian memberikan refleksi, tindak lanjut, dan yang terakhir adalah menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran bagaimana? Ya tadi dengan menyimpulkan bahwa jenis tumbuhan, bagian-bagian dari tumbuhan itu terdiri atas bla 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 bla. Misalnya seperti itu. Kayak bisa dipahami teman-teman? Untuk menentukan berapa kali penggalan dalam satu hari itu tergantung dari tingkat kesulitan mata pelajaran tersebut. Kalau dirasa ini agak sedang, bisa kita bagilah menjadi sama-sama 2, 2, 2. Misalnya seperti itu. Oke ya. Ini kayaknya ada yang nggak pas tadi pembagiannya ya. Di atas 3, di bawah ada 2, sudah 5 ya. Di bawahnya ini harusnya 1, dia menjadi 2. Jadi kemungkinan besar ini ada salah. Ini harusnya adalah masing-masing 2 JP, 2 jam pelajaran. Oke. Ya, ada yang ditanyakan mengenai kegiatan pembelajaran dulu? Silakan. Jadi ini contohnya. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan pada bagian penilaian. Nah, ini termasuk lengkap ya. Pada bagian penilaian, di sini yang dinilai ada 4 ya, sesuai dengan KI-nya. Oke ya. Ada spiritualnya, ada sosial, kemudian pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Kalau untuk indikatornya berarti menyesuaikan dengan yang atas, indikator yang kalian buat. Teknik penilaiannya bagaimana? Kalau spiritual ya cukup dengan observasi ya atau mengamati. Berarti paling tidak kalian sudah menyiapkan lembar ini ya, lembar observasinya apa sih untuk spiritualnya? Ya misalnya ada religius, ada tanggung jawab, ada disiplin. Nah, semacam itu ya. Untuk berapa atau apa saja yang ditulis ya ini tergantung gurunya ya. Misalnya cukup 3 tadi juga enggak apa-apa. Jadi ketika sedang berdoa ya kan, berdoa kita mengamati masing-masing semuanya udah khusyuk berarti religiusnya oke, tinggal kita centang saja. Kemudian bagaimana dengan kedisiplinannya, ternyata semuanya disiplin, centang saja. Kemudian bagaimana dengan tanggung jawabnya, ada satu nih yang cengengesan misalnya disuruh berdoa kok malah usil dengan temannya, misalnya Mbak Rizky ini usil, nah berarti tidak dicentang tapi di strip misalnya semacam itu ya. Jadi ada apa namanya buktinya ya, ada buktinya. Untuk sosialnya ini ya berkaitan dengan ini tadi kerja kelompoknya. Bagaimana mereka dalam berkelompok, ya kan? Tadi misalnya dia bisa tanggung jawab, disiplin, kemudian apalagi ya? Kalau kerja kelompok apa sih yang dinilai sikap sosialnya selain disiplin dan tanggung jawab? Menurut teman-teman apa? Itu Bu, komunikasi sama temannya. Oke, kemampuan berkomunikasi ya. Oke, kemudian bisa juga nanti tambah kemampuan memecahkan masalah ya. Jadi itu nanti tergantung masing-masing guru ya dalam memberikan rubrik penilaian untuk yang sikap sosialnya ya. Ini contohnya kalau untuk pengetahuan dan keterampilan, kalau pengetahuan pasti menggunakan tes ya. Tesnya bisa secara tertulis, bisa juga secara lisan. Ya, kalau ini tertulis pakai bentuknya apa? Apakah uraian ataukah esai? Nah, ini nanti dijelaskan. Kalau secara lisan, lisan ya berarti apa sih kira-kira? Berarti di sini adalah tanya jawab. Nah, semacam itu. Ya. Untuk keterampilan ini menggunakan portofolio ya. Jadi kayak semacam dikumpulkan lah ya dari tugas hasil diskusinya itu dikumpulkan. Nah, ini yang terakhir baru ada
identitas dari nama guru dan kepala sekolah ini. Biasanya kepala sekolah ya, bukan instruktur ya. Ini kepala sekolah. Nah, kalau teman-teman penasaran, sebentar saya putar lagi. Untuk lampirannya, untuk kurikulum K13 dengan RPP K13 dengan RPP yang KTSP itu ada beberapa perbedaan ya. Jika di KTSP itu materinya semuanya itu langsung dilebokke ya, dimasukkan dalam RPP, tapi untuk yang K13 cukup dilampirkan saja. Contohnya kayak yang tadi kan, ketika masuk ke soal-soal ini ya, misalnya ya pengetahuan. Ini kan tidak ada uraian soalnya itu apa, tapi dilampirkan. Lampirannya di mana? Ya berarti di belakang ini. Duh, muter lagi ya, sebentar. Nah, ini lampirannya. Jadi ya harus kalian persiapkan itu ini. Contohnya ini, kayak tadi materi lagunya ya. Ini lagunya. Kayak lihat kebunku. Nah, sambil kalian tepuk tangan kan bisa. Jadi anak-anak sebelum masuk ke pelajaran itu pikirannya wes plong ya. Ibaratnya dari rumah habis dimarahi bapak dan ibunya karena bangun kesiangan, karena lupa sarapan, karena salah pakai kaos kaki atau sepatu. Nah, dia kan pikirannya udah tegang ya. Nah, ketika sampai di kelas, oh jadi tambah beban, langsung dibedai satu-satu ya. Itu anaknya nanti stres ya. Kita slowkan ya. Kita memberikan rangsangan yang berupa stimulusnya apa sih? Oh, kita ajak nyanyi aja biar mereka itu fresh dulu. Nah, kalau udah fresh, pikirannya slow ketika menerima pelajaran kan mereka senang. Nah, ini contoh lagunya misalnya. Atau ini ya siapa suka. Ini lagunya bagaimana ya? Oh, ini. Ini lagunya ada yang tahu enggak? Siapa suka? Siapa suka Siapa membaca suka tepuk membaca tangan? Oh iya, siapa suka membaca tepuk tangan? Langsung semuanya prok prok prok. Nah, oke ya. Ini kan liriknya, oh kalau kau suka hati ya, ternyata diganti ya liriknya ya, pakai lirik nadanya pakai kalau kau suka hati, kemudian diganti liriknya pakai siapa suka. Nah ini kan banyak sekali ya lagu-lagu yang bisa kalian gunakan sesuai dengan siswa kalian ya, kelas berapa. Ini juga masih ada banyak nih. Jadi mereka itu senang gitu loh ya ikuti pelajaran. Ya. Baru nanti masuk ke materinya. Ini materinya. Jadi lengkap sebenarnya ya. Cuma untuk materi semuanya dilampirkan, tidak menyatu di dalam RPP. Nah, ini contoh-contoh materinya. Kalau untuk matematikanya semacam ini ya. Tadi kan minta bawain kertas ya sama gunting. Nah, berarti ya dipraktekkan saja. Ini berapa satuannya? Kertasnya dijembreng. 1. Nah, kalau kita lipat menjadi berapa? Nah, kayak gitu kan bisa. Ini untuk matematikanya. Kemudian ini medianya tadi ya. Media yang digunakan. Berarti ini di PowerPoint ya. Kita menyiapkan proyektor dan lain sebagainya, mereka diminta menyiapkan. Nah, kalau saran saya untuk teman-teman, ketika memilih media semacam ini ya, gambar, usahakan bunga yang dipilih itu yang familiar di mereka. Nah, kayak ini kan bocah raiso nebak. Kalian bisa nebak juga ini bunga apa? Tahu enggak ini? Nggak tahu, Bu. Enggak tahu kan? Nah, jadi jangan asal comot, kita kembangnya api obu, comot-comot jangan ya. Jadi usahakan kalau memilih gambar ataupun apapun itu untuk media pembelajaran kalian, itu yang familiar di mereka. Jadi kalau ini kan kemungkinan tahu ya, ini bunga anggrek ya kan. Kalau bunga yang lain apa? Ya yang gampang-gampang lah, misalnya bunga sepatu, bunga mawar, bunga melati, semuanya indah ya jadinya ya. Oke ya. Atau mungkin bunga apa ya, bunga kamboja barangkali. Nah, itu jadi pemilihan gambar-gambarnya itu yang familiar di mereka. Nah, sehingga ketika ada sesi tanya jawab, mereka itu tahu, bisa menebak. Nah, kalau kayak gini kan, apa ini Bu? Udah pernah lihat ya Bu? Nah, kan jadinya interaktif yang diinginkan itu tidak terjadi ya kan. Nah, ini contohnya. Ini apa? Ini ayam. Kalau ini jelas ya ayam. Kalau ini apa ya? Tikus po. Hamster ya kayaknya ya. Ini hamster. Oke ya. Nah, ini untuk instrumen penilaiannya dan kunci jawaban. Berarti masuk ke soal-soalnya. Nah, kalau kita amati administrasi dari seorang guru itu ternyata banyak ya. Kalau kita mau tertib ya, itu banyak semacam ini. Jadi kayak ini kan jelas ya, diberikan pedoman penilaiannya juga. Jadi
walaupun soalnya 9, tapi kalau di total-total nanti bisa ke 10 misalnya. Nah, jadi langsung dijelaskan ini skornya berapa. Kalau benar ya kan, kalau salah ya berarti kalau salah ini kemungkinan besar ya disilang biasa ya, nggak dapat nilai ya. Nah, ini semuanya jelas apa saja bagian tumbuhan ini skornya 2 karena menyebutkan. Tapi kalau apa yang dimaksud dengan penyerbukan itu kan hanya teori saja, nilainya misalnya 1. Nah, nanti kalian juga harus menyiapkan kunci jawabannya. Jangan membuat soal tapi tidak ada kunci jawabannya. Oke ya, jadi semuanya itu lengkap. Ada soal, ada kunci jawabannya plus ini tadi skornya. Untuk skor itu bisa 2 versi, bisa ditulis semacam ini, atau nanti setelah soal, kunci jawaban di bawahnya diberikan rubrik penilaian, itu juga bisa. Ya. Nah, ini jawabannya. Ini rubrik penilaiannya, oh ternyata ada di sini ya. Nama siswanya siapa? Mbak Rizka. Misalnya nilai jawabannya benar tadi berapa? Misalnya 8. 8 kalikan 5. Wah, nilainya berarti hanya 40. 40 masuknya mana sih? Wah, berarti nggak ikut B plus ya. Berarti paling bawah. Misalnya tadi jawaban yang benar itu ada misalnya berapa ini misalnya? Kalau dikalikan 5 biar bagus berapa misalnya 6 ya. Maaf. Berapa ya? 15 misalnya 20 ya, nek 20 kali 5 pas 100 ya, berarti kategorinya adalah A. Ini semuanya itu terperinci. Oh, ada ya di sini bawah misalnya. Oke. Jadi kayak mahasiswa ya, ada pedoman penskorannya ya, predikatnya A. Kalau untuk predikat itu suka-suka guru ya, bisa kalian cantumkan di sini ada predikatnya, atau hanya nilai akhir saja enggak apa-apa. Jadi tidak wajib ya. Nah, di sini untuk keterampilannya juga sudah ada semuanya. Nih. Ya, jadi ini lampirannya dari apa yang telah kalian ajarkan ya. Lampirannya, materinya. Jadi ini lampirannya. Woi, lengkap kan? Nah, untuk soalnya itu tadi kan baru ke IPA ya. Tadi ada matematika, ada IPS sama PPKN. Berarti semuanya itu ada di bawahnya. Nih, kayak oke. Jadi ini contohnya ya. Nanti ketika kalian membuat RPP-nya, plus soal ya nanti ya. Ada penilaian juga ya. Tidak serinci ini tidak apa-apa. Jadi cukup nanti untuk penilaiannya cukup kalian berikan soal, kunci, dan pedoman penskoran atau rubrik penilaian saja. Cukup itu. Ya, cukup itu saja. Oke. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tak putar kembali ke atas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk membuat RPP-nya. Gue mau tanya. Silakan. Ini siapa yang tanya Untuk ya? Mbak Septi. Mbak Septi, silakan Mbak Sep. Untuk kegiatan pembelajarannya itu harus dibuat penggalan. Oke, nah pertanyaan yang bagus ya. Apakah untuk kegiatan pembelajaran itu harus dibuat penggalan? Nah, karena di sini mata pelajarannya itu kan terintegrasi ya, tidak hanya ke satu saja mata pelajaran, ada beberapa mata pelajaran dan kebetulan di sini ada 4, maka harus dipisahkan tetap ya, dipisahkan. Ya, meskipun nanti di dalamnya ada saling keterkaitan. Kalau kita lihat di penggalan pertama, ini masuknya adalah IPA ya, kalau ini ya. Jadi fokusnya ke IPA. Kemudian kalau penggalan kedua, ini tentang apa ya? Masih IPA lagi enggak ini? Interaksi tumbuhan, iya. Penggalan ketiga apa ini? Oke. Bentar ya Mbak ya, saya lihat dulu. Bentuk kue bolu persegi, oh ya. Penggalan ketiga di sini masuknya ke matematika. Berarti kayak ya. Jadi bentar tak cepet ke atas.
Nah, kita lihat ini saja. Kayak Oke. Jadi untuk menyusun RPP-nya dibuat penggalan sesuai dengan mata pelajarannya, ya. Kalau kita analisis tadi untuk yang PKN belum masuk ya. PKN sama IPS. Oke ya, PKN dan IPS belum masuk, yang sudah masuk baru IPA dengan matematika. Berarti untuk yang IPS dan PKN itu masuk di pertemuan yang selanjutnya, berarti ini masuk ke pertemuan yang ke-5 berarti ya. Jadi kenapa dibuat penggalan? Karena itu kan membedakan ya, ini masuk ke matematikanya, ini masuk ke IPA-nya, ini masuk ke IPS-nya, semacam itu Mbak. Jika memungkinkan ya, jika memungkinkan dibahas selesai dalam 1 hari, maka tinggal kita buat pada penggalan yang pertama misalnya masuk ke IPA, penggalan kedua misalnya masing-masing 2 ya, 2 jam pelajaran ya misalnya ya. Yang penggalan pertama 2 jam itu IPA, penggalan kedua 2 jam lagi itu misalnya IPS, penggalan ketiga itu misalnya matematika, maka yang sisanya itu masuk ke hari berikutnya. Itu ya Mbak ya. Untuk membedakan saja sebenarnya. Ini pelajaran apa sih sebenarnya, walaupun pembahasannya itu masuk ke subtema yang sama. Oke, begitu Mbak. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti penggalannya itu disesuai apa per mapel tuh. Penggalannya itu disesuaikan dengan per mapelnya. Gitu Mbak. Terima Iya, kasih, Bu. Iya, sama-sama Mbak. Ada lagi yang mau bertanya? Kalian bisa langsung mulai mencari ya. Mencari. Misal kalau di internet tuh banyak kok. Udah absen belum? Sampai Abdul Aziz kui kakak kelas kok ya. Abdul Aziz kui kakak kelas ya. Tetap dimasukkan dalam grup kelas enggak? Maksudnya untuk Abdul Aziz ini. Mbak Sopo kita takoi. masuk di grup matkul, Bu, tapi tidak ikut di grup kelas. Matkul tapi tidak masuk di grup kelas ya. Berarti dia tidak masuk di kelompok ini ya, Mbak? Masuk, Bu. Masuk. Tapi Iya. nanti yang sekelompok dengan Sopo iki mau sini ya. Abdul Aziz nanti jujur-jujur saja ya, dalam artian nek dia tidak mengerjakan kasih tahu ke saya ya. Siap, Bu. Nah, soalnya di sini kita kan sportif ya, nek ra ono walaupun tugas kelompok ya bukan berarti terus dia dapat nilai juga ya. Kalau memang dia tidak mengerjakan ya saya akan ngosongi gitu. Jadi kita sportif saja. Mbak Nur Laili sudah ada belum? Mbak Nur? Ya Bu, tapi masih sulit untuk absen. Sebentar ini Oh. baru dicoba. Oke, bisa ya absen ya. Iya. Oke, ya semuanya hadir ya. Hanya tadi si Abdul Aziz yang tidak niat ya, mengulang tapi tidak niat ya. Itu akan menyusahkan dirinya dan juga dosennya ya, karena dilema nanti ketika memberikan nilai. Tak kasih nilai apa adanya tidak lulus lagi. Kalau dikasih nilai batas minimal juga saya merasa bersalah dengan yang rajin berangkat kan gitu ya. Jadi ini dilemanya. Ya sama juga nanti ketika teman-teman sekolah ya, bukan sekolah deh, ngajar ya. Ketika ngajar, tidak semua siswa kalian itu sesuai dengan keinginan kalian. Ya, ada kalanya mesti sing rewel-rewel, ku mesti ono. Dan pernah ya saya itu pertama kali ngajar kan di SMK ya. Notabene cowok semua, rata-rata cowok semua. Dia itu kayak nggak punya dosa gitu loh ya, nggak pernah berangkat, izin wae alfa terus ya. Tapi giliran pas mau kenaikan kelas, nemu nih gurunya siji-siji, terutama guru yang cewek-cewek ya. Dia pinter cari simpatisan dari guru cewek, karena kalau ibu-ibu kan biasanya pakai hati ya, nggak pakai logika ya biasanya. Nek cowok kan, bapak-bapak kan pakai logika ya kan. Nek ibu-ibu diparani ya itu, Bu, saya ngaku salah ini Bu, tugasnya tak selesaikan Bu ini. Akhirnya kan yang namanya jiwa ibu-ibu, jiwa emak-emak pasti kan langsung terenyuh ya ibaratnya ya. Melaske, kasihan kayak gitu. Tapi kalau bapak-bapak kan pakai nalarnya ya. Buat apa diselamatkan kalau dia niat seperti
seperti ini kan harusnya dari awal itu sudah ada perubahan. Dan mau kenaikan kok baru nemui gurunya kan kayak gitu ya. Akhirnya pas mau rapat kenaikan kan agak alot ya karena kami didominasi oleh guru putri. Guru putranya tidak begitu banyak ya. Tapi tetap akhirnya kita ambil sikap tetap tidak dinaikkan. Walaupun anak itu sudah ngerengek-ngerengek, berjanji dan sebagainya ya kan. Tapi kalau lihat rekornya dia selama 1 tahun kan kayak untuk perubahan ke situ agak susah ya. Akhirnya kita ya udah tidak naik. Dan dia ketika tidak dinaikkan tuh memang sebenarnya udah ngancem ya. Senangannya ngancem. Aku pokoknya orang lanjut ke Bu. Nek ora dinaik ke isen balenin. Lah kamu punya malu kenapa dari kemarin tidak dipergunakan rasa malumu itu ya kan. Nek isen ramu gali bareng karo adik kelas kan berarti udah tahu ya konsekuensinya harusnya kan bagaimana caranya ya minimal lah naik bersyarat dengan catatan nilai-nilai yang lain sudah tuntas kan kayak gitu ya. Tapi dia sudah sadar tapi dia tidak mau untuk berubah ya kan. Akhirnya memang betul dia tidak melanjutkan. Nah, kembali lagi ke jiwa emak-emak ya saatnya yo buat saya dengan lanjut masa depannya piye ini lah padahal bapak-bapak selalu bilang kalau dia mencintai masa depannya ya lah apa dia apalagi dia laki-laki ya harusnya laki-laki kan lebih bertanggung jawab ya harus berani apapun yang kalian perbuat harus berani dipertanggungjawabkan. Itu yang namanya laki-laki sejati. Kalau kalian berani ambil sikap, contohnya kayak Abdul Aziz ini ya, berani tidak berangkat mengikuti kuliah selama beberapa kali pertemuan, berarti harusnya nanti anak ini sudah siap juga dengan konsekuensinya. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Macam itu. Ini kayak UTS juga nggak mengerjakan kok si Abdul Aziz ini. Tidak ada ininya, nilainya ya. Oke ya, jadi pelajaran hidup untuk teman-teman ya. Nanti ketika menemui siswa yang bocah saya kan perkembangannya cepat ya. Banyak sekali ancaman-ancaman. Kok tak ada kayak bapakku, nah aku ora munggah Bu, bisiku jelek ya. Siap-siap saja. Yang penting gini, eh, dengan adanya rubrik penilaian semacam ini ya, untuk teman-teman tadi itu memudahkan jaga nih jika ada siswa yang protes atau wali perkalian juga oke, tapi kenapa nilainya di sekolah ini kok jauh dari teman-temannya? Harusnya dia bisa mendapatkan nilai 100, paling tidak ya 90, tapi kenapa nilai di sini ulangannya 70? Nah, kalau kalian terbiasa dengan ini ya, apa namanya, rinci ya, memasukkan nilai-nilai, ya kan, itu jagani nek diprotes orang tua. Kalian punya bukti, ini loh Pak, ketika dia di kelas ya kan, ini untuk nilainya, untuk nilai ulangannya, saya perlihatkan ini loh hasil ulangannya. Kemudian untuk nilai apa namanya sikapnya, nah, seperti ini Pak. Jadi teman-teman itu punya bukti yang kuat. Nah, jadi tidak asal membuat nilai. Jaga nih ada wali murid yang kritis ya, melihat anaknya di rumah cerdas tapi akhlaknya juga baik tapi kenapa nilainya di sini kok jeblok ya biasanya seperti itu ya nilainya kok turun. Nah, atau teman-teman ini nilai dia rekam nilainya. Jadi itu aman, kalian tidak langsung skakmat ya, mati gaya ya kan. Jangan sampai ditanya malah aduh, kemarin mana ya buktinya ya, dadak nyari. Nah, itu kan nanti sama saja dengan membunuh diri kalian sendiri ya, semacam itu. Ya, jadi menjadi tertib seorang guru yang tertib itu tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah ya. Oke, kembali lagi ke sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya akhiri, kalau tidak ada yang bertanya. Insya Allah Silakan. cukup Bu. Insya Allah cukup ya, oke. Nanti kalau ada yang tidak paham atau kurang paham boleh ditanyakan lewat grup ya. Nanti kita kupas lagi, siap ya. Oke, itu dulu ya. Jadi minggu depan acak ya, saya minta presentasinya secara acak. Nanti entah itu kelas 6 dulu atau kelas 3 nanti dipersiapkan sebaik mungkin presentasinya. Tunjukkan performa yang terbaik yang dimiliki oleh teman-teman. Kalian boleh melihat contoh yang ada di internet, tetapi tidak diperkenankan untuk kopas secara 100%. Silakan kembangkan sesuai dengan kreativitas dari para calon pendidik yang apa ya? Yang mumpuni lah ya, yang mumpuni, yang generasi milenial ini yang canggih-canggih
proses berpikirnya ya beda dengan saya ya. Generasi yang tahun 80-an dengan kalian yang tahun 2000-an pasti pola berpikirnya lebih kreatif, lebih inovatif dalam mempersiapkan pembelajaran untuk siswanya ya. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Oke. Saya ambil gambar dulu ya. Ada 2 slide ya. Saya langsung kirim ke grup WA kalian. Nek sengra kejepret ya, mohon maaf ya. Oke, ini agak gelap juga ya foto saya. Kamera pecah, Bu, kamera. Pecah ya. Oh, jangan dipecahkan ya kamera saya. Nah, tak kai flash kok akhirnya nggak bagus ya. Coba dulu. Oh kan. Screenshot aja, Bu. Screenshot aja ya. Waduh, screenshot dulu ya. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, sebentar. Langsung saya kirim kayak bisa ya, Mas ya? Bisa, Bu. Oh, WA saya mati. Oke, tak deleh neng kayak dulu wes. Oke. Ya, WA saya enggak bisa ini. Kayak saya foto aja karena WA. Iki sopo iki penampilannya kayak iki. Tadi siapa itu? Ada penampakan ya. Cowok itu. Nah, kayak saya foto aja wes. 3, 2, 1. Oke. Ya, benar kalau lewat HP pecah. Padahal udah pose cantik-cantik ya, mesem gitu ya. Ternyata pecah. Ya, nggak apa-apa lah, buram-buram sedikit, yang penting hatinya nggak buram. Oke ya, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, ketemu lagi minggu depan ya. Selalu jaga kesehatan agar tidak gampang ngedrop. Oke ya, saya tutup ya langsung ya. See you next time. Oke. Oke.